Apakah manusia berasal dari kera? Jawaban pada umumnya adalah tidak. Tetapi bagaimanakah menjelaskan penemuan fosil-fosil manusia purba? Bukankah itu merupakan bukti yang tidak bisa dibantah sama sekali? Bila memang manusia tidak berasal dari kera, tetapi dari evolusi manusia purba. Siapakah yang menciptakan manusia purba? Jika Elohimlah yang menciptakan manusia purba, kapankah diciptakan? Apakah sebelum penciptaan Adam sebagai manusia pertama? Ataukah Elohim menciptakan dua jenis makhluk hidup? Homo sapiens dan manusia purba. Bagaimanakah membedakan, atau memberikan kategori antara manusia purba dengan manusia modern? Apakah dasarnya? Apakah bila mempunyai kaki dua, dan bertangan dua, disebut manusia? Bila mempunyai jari 5, di kaki dan tangan, apakah disebut manusia? Bila memiliki susunan tulang-tulang mirip dengan manusia, maka disebut manusia. Apakah monyet, simpanse, gorila, atau segala jenis kera yang dapat berdiri di kedua kakinya, dan dapat memegang dengan kedua tangannya, mempunyai struktur tulang mirip dengan manusia, dapat dikatakan manusia? Mungkin disebut manusia primitif? Itukah yang ilmu pengetahuan ajarkan? Bahwa manusia dan segala jenis kera sebenarnya adalah sama, dan disebut primata? Perbedaannya adalah, yang satu modern, yang lainnya primitif. Bagaimanakah membedakan antara manusia dengan binatang? Dapatkah binatang memberi nama kepada begitu banyak binatang lainnya yang diciptakan oleh Yahwa Elohim? Yang dimaksudkan di sini adalah semua binatang di awal penciptaan, yang mana begitu banyak jenisnya. Apakah binatang memberi nama kepada anak-anak mereka? Mungkin segala jenis kera? Tentu saja tidak. Dapatkah binatang mengolah dan memelihara tanah tempat mereka hidup? Mungkin segala jenis kera dapat? Sekelompok monyet bercocok tanam? Tentu saja tidak. Hanya manusia yang diberikan kemampuan berkuasa atas semua binatang. Itu artinya manusia mempunyai kemampuan berpikir yang jauh di atas binatang. Dan tidak seekor binatang pun, atau tidak ada satu spesies binatang, yang dapat mendekati kecerdasan manusia, termasuk kecerdasan dari hewan kera. Kecerdasanlah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Baik Alkitab dan ilmu pengetahuan setuju mengenai hal tersebut. Mari kita perhatikan fosil-fosil kranial atau kepala berikut. Menurut ilmu pengetahuan, ini adalah fosil kranial evolusi manusia. Dari yang paling tua, kira-kira 3-4 juta tahun yang lalu, sampai ke manusia modern, atau Homo sapiens. Bila kita perhatikan baik-baik, maka akan terlihat adanya perubahan volume otak. Semakin mendekati Homo sapiens, maka volume otaknya semakin besar. Yang mana akan menentukan tingkat inteligensianya. Para ahli sepakat bahwa membedakan antara manusia modern dengan manusia purba adalah tingkat inteligensianya. Manusia purba di awal-awal tidak mungkin mendekati kemampuan berpikir, atau mendekati tingkat inteligensia manusia modern. Kami ulangi sekali lagi. Kecerdasanlah yang membedakan antara manusia modern dengan manusia purba. Sama seperti perbedaan antara manusia dengan binatang. Jadi, bila kita mempercayai bahwa fosil-fosil tersebut adalah fosil manusia purba, yang berevolusi menjadi manusia modern, maka secara tidak langsung kita meyakini bahwa manusia, atau Adam sebenarnya berasal dari binatang. Dan ketika Elohim menciptakan binatang-binatang di darat, termasuk segala jenis kera, sebenarnya Elohim menciptakan nenek moyang Adam yang akan berevolusi. Dan ketika Alkitab mencatat bahwa Elohim menciptakan Adam, sebenarnya tidaklah demikian. Melainkan evolusi binatang segala jenis kera menjadi Adam. Walaupun dalam terjemahan bahasa Ibrani, artinya adalah menciptakan, atau membentuk. Apakah itu artinya Alkitab berkata tidak benar? Apa yang ditulis di Alkitab tidak bisa dipercaya kevalidasiannya? Apakah ilmu pengetahuan lebih valid?
Apakah Alkitab harus diuji melalui ilmu pengetahuan tingkat kebenarannya? Homo Neanderthal, atau manusia gua, disebut sebagai manusia purba yang memiliki kedekatan yang paling mendekati dengan manusia modern. Hidup kira-kira 400.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Anatominya mirip, atau sama dengan Homo sapiens. Dapat berjalan tegak, dan mempunyai volume otak kira-kira mendekati dengan manusia modern saat ini. Memiliki kemampuan untuk membuat alat berburu, untuk mereka berburu secara berkelompok. Mereka menguburkan kerabatnya dan memberikan bunga di atasnya. Tinggal di dalam gua yang terdapat gambar-gambar yang menceritakan kehidupan mereka. Homo Neanderthal hidup bersosialisasi, atau berkelompok. Link YouTube-nya kami berikan di kolom deskripsi. Penemuan fosil-fosil Homo Neanderthal di tempat mereka hidup yaitu di gua-gua, dan penemuan alat-alat yang mereka gunakan untuk berburu secara berkelompok, memperlihatkan bahwa mereka mempunyai inteligensia, atau tingkat kecerdasan yang jauh di atas binatang segala jenis kera. Tetapi mengapa mereka tetap disebut manusia purba? Tidak lain karena gaya hidup mereka yang masih primitif, bahkan dibandingkan masa Mesopotamia yang sudah sangat maju. Beberapa kelompok manusia yang hidup di beberapa penjuru dunia masih memilih untuk hidup jauh dari teknologi. Baik itu karena kondisi geografisnya, ataupun karena pilihan kelompok manusia itu sendiri. Kelompok manusia tersebut disebut manusia primitif. Bandingkan dengan kelompok manusia pada umumnya di semua penjuru dunia, yang hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Kelompok manusia yang hidup dengan perkembangan teknologi jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok manusia primitif. Dan bila kita bandingkan keduanya, apakah bisa kita katakan bahwa kelompok manusia primitif ini adalah manusia purba? Hanya karena keadaan geografis, atau pilihan hidupnya sendiri? Tentu saja tidak. Kedua kelompok manusia ini, walaupun yang satu modern, yang lainnya primitif, keduanya tetaplah dikatakan Homo sapiens, atau manusia modern. Torah 30 menit mempunyai pendapat bahwa Yahwa Elohim tidaklah menciptakan manusia purba. Elohim menciptakan binatang terlebih dahulu kemudian Adam. Elohim tidak menciptakan binatang yang dapat berevolusi menjadi Adam. Istilah manusia purba adalah ciptaan para ilmuwan, atau ahli arkeologi, untuk mendefinisikan binatang segala jenis kera yang dapat berjalan dengan dua kaki, dan memegang dengan dua tangan, dan memiliki struktur tulang yang mirip dengan manusia. Temuan fosil-fosil menurut pandangan kami terbagi dua, fosil dengan struktur kranial dengan kapasitas volume otak yang mirip dengan manusia pada umumnya, dan memiliki kemampuan inteligensia yang baik, seperti Homo Neanderthal, atau manusia gua, menurut pandangan kami adalah Homo sapiens atau manusia modern dengan cara hidup yang primitif. Sedangkan fosil lainnya dengan kapasitas volume otak di bawah manusia pada umumnya, atau tidak memiliki inteligensia, dengan bukti-bukti di tempat mereka hidup. Menurut pandangan kami adalah binatang segala jenis kera. Pertanyaan berikutnya. Bila Homo Neanderthal adalah Homo sapiens, dan Adam sebagai manusia pertama pun adalah Homo sapiens. Itu artinya Adam adalah nenek moyang dari Homo Neanderthal. Sementara Neanderthal hidup kira-kira 400.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Apakah itu artinya Adam berumur jutaan tahun, ataupun hidup jutaan tahun lalu? Terima kasih. Yesus Kristus memberkati.